Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024. Ya, kita masih akan terus menginformasikan terkait Pemilu 2024 pemirsa. Dan kita juga nanti akan menginformasikan juga dari berbagai titik posko pemenangan bagaimana suasana di sana nih ya. Baik posko pemenangan 01, 02 ataupun 03 ini ya. Betul, suasana di sana akan kita pantau. Kami juga akan menghadirkan informasi dan wawancara dengan para lembaga survei. Sebelumnya kita akan menampilkan atau memperlihatkan kepada Anda, inilah perbandingan dari tiga lembaga survei. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ini dia. Nah, ini dia pemirsa. Kita lihat bersama. Dan kita mulai pertama dari Carta Politika. Ini data masuk sebesar 47,95%. Dan yang unggul adalah Paslon 2 sebesar 56,81%. Kemudian disusul Anies Baswedan sebesar 26,17%. Dan kemudian posisi ketiga ada 17,01%, itu adalah pasangan 3 Ganjar Mahfud. Betul, sementara dari indikator politik data yang masuk adalah 40,80%, di mana kembali pasangan 02 ini memimpin dengan 58,50% pemirsa. Kembali disusul dengan pasangan 01 dengan 25,8% dan pasangan 03 di 16,41%. Ya, ini serupa dengan dua lembaga survei lainnya. Ini angkanya juga serupa ya, cuman beda di belakangnya saja, di belakang koma 58,48%. Ini data masuk 45,45% dari lembaga survei SMRC. Ini diungguli oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selanjutnya di posisi kedua ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 25,29%, dan di posisi terakhir atau posisi ketiga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh sebesar 16,23%. Baik, meskipun hingga saat ini kita bisa melihat bagaimana data yang masuk ini belum ada yang mencapai 50%. Betul. Namun jika dikatakan oleh Pak Hendro tadi, data mungkin bisa mulai dikatakan stabil jika data yang masuk ini telah masuk 60%. Betul, di atas 50%-nya. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita kembali, dengan Bapak Saidiman Ahmad. Kita akan mengundang kembali Bapak untuk bergabung bersama kita. Kita masih akan terus mengulik terkait perolehan hasil hitung cepat. Silakan Bapak, silakan, sebelah sini. Pak. Sebenarnya sudah hampir 50% sebentar lagi. Kita hanya menunggu hingga Bapak tadi bilang, kalau kata Pendro 60% data sudah dikatakan stabil. Ini dia Pak, Sumatera bagian utara kita akan mulai. Iya, lagi-lagi ini masih sangat ketat ya. Dugaan saya kalau kita breakdown di sana ada beberapa provinsi kan, ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, kemudian ada Riau mungkin di sana ya. Tapi yang saya kira kenapa kemudian posisinya gini, dugaan saya Sumatera Utara dengan komposisi penduduk yang paling banyak itu dikuasai oleh Pak Prabowo Gibran. Tadi kalau nggak salah ingat 43, sekian ya. Ya, sekarang udah mulai 45. naik ya. Sementara keunggulan Anies Baswedan dari Aceh dan Sumatera Barat sebenarnya itu adalah basisnya dia, dan kalau kita lihat karakter masyarakatnya memang lebih dekat. Kalau kita lihat salah satu bentuk kampanye Anies Baswedan ini kan seperti dekat dengan kelompok-kelompok yang secara religius lebih tebal begitu ya, dan saya kira Aceh dan Sumatera Barat mewakili karakter masyarakat semacam itu, sehingga pasangan Anies Muhaimin ini lebih mungkin menang di sana. Sementara Prabowo Gibran itu selainnya, terutama di Sumatera Utara. Dari Sumatera bagian utara kita akan menuju ibu kota Jakarta. Pak Saidiman, ini dia. Ini juga sangat ketat ya. Mulai ketat ya. Mulai ketat sekali. Mulai sangat ketat. Iya, ini tadi juga padahal unggul ya. Iya, ini juga sangat menarik. Kita tahu bahwa memang DKI Jakarta ini kan 2 kali ketika pilkada Anies Baswedan memenangkan di DKI Jakarta, salah satu partai yang paling getol mendukungnya adalah Gerindra tentu saja. Jadi Gerindra juga cukup kuat di sini. Kemudian saya kira juga faktor Gibran juga patut dilihat dalam survei beberapa waktu yang lalu. Salah satu yang diunggulkan oleh masyarakat Jakarta untuk menjadi gubernur misalnya adalah Gibran. Jadi posisi Gibran ini saya kira juga menarik untuk wilayah DKI Jakarta. Tetapi walaupun demikian sebenarnya PDI Perjuangan juga cukup kuat di DKI Jakarta. Dan tapi kita lihat tampaknya implikasi terhadap Ganjar Mahfudnya tidak terlalu banyak kalau kita lihat di sini, atau mungkin sebenarnya suara untuk Ganjar Mahfud ini lebih banyak dari PDI Perjuangan untuk di DKI. Jadi posisinya sekitar 16
untuk suara masuk yang sekarang. Nah, Baik. dari DKI Jakarta kita akan bergeser ke kantong suara yang juga menjadi perebutan ini ya di Jawa Barat ya. Karena Jawa ada 140.000 lebih TPS yang tersebar di Jawa Iya, Barat. betul. Ini mewakili 17% dari total populasi nasional. Betul. Jadi ini provinsi yang sangat besar dan memang tentu saja ini adalah basis Pak Prabowo sejak awal 3 kali pemilu terakhir itu selalu menjadi basis Prabowo Subianto. Basis terkuat ini ya. Basis terkuat, tetapi ketika itu kan salah satu pendukung Pak Prabowo kan juga PKS di sana dan saya kira ini yang menjelaskan kenapa Anies Muhaimin juga cukup kompetitif di sana walaupun belum bisa menyamai Prabowo Subianto. Dan dari awal memang sebelumnya kalau kita lihat lawan Prabowo Pak Jokowi ketika itu selalu kalah di Jawa Barat. Tetapi walaupun demikian sebenarnya ada wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat di mana pendukung PDI Perjuangan itu cukup kuat, terutama di daerah Cirebon, kemudian Majalengka, Sumedang dan seterusnya. Itu daerah Pantura itu dikuasai sebetulnya oleh PDI Perjuangan. Saya kira sumber suara untuk Ganjar dari sana. Selanjutnya kita akan bergeser ke wilayah Jawa Tengah, di mana ini menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diperbincangkan. Betul, karena ini Merupakan adalah salah basis satu dari wilayah PDIP sebenarnya ya. Betul, yang Basis diyakini akan memberikan keuntungan atau mendapatkan suara terbanyak untuk salah satu pasangan calon, namun mungkin terlihat kenyataannya berbeda. Ya, Pak Saidiman. ini adalah kandang banteng biasanya disebut. Disebutnya. Pada pemilu lalu PDI Perjuangan mendapatkan sekitar 33% suara, tapi untuk pemilihan presiden itu sekitar 77% ke Jokowi ketika itu. Tapi setelah ada sinyal bahwa keluarga Pak Jokowi ke Prabowo, jadi ada kemudian perubahan di sana. Pendukung Pak Jokowi di luar PDIP itu cenderung pindah ke Prabowo, yang bertahan di Ganjar itu adalah PDIP sebenarnya. Loyalisnya. Loyalisnya. Jadi ini dukungan dari masa pendukung Jokowi sebelumnya yang PDIP, yang sekarang masih bertahan di Ganjar Pranowo. Dan suaranya juga selisihnya kalau kita lihat sudah 70% data yang masuk. Nah ini juga sekitar segitu, 33-34%. Nah, dari Jawa Tengah dan DIY ini kita bergeser ke basis NU nih, Jawa Timur Basis nih. Ini NU. juga menarik nih Iya. basis NU. Selain basis NU, Jawa Timur dalam 2 kali pemilu terakhir ini adalah menjadi provinsi kunci kemenangan Jokowi ketika itu. Karena Pak Jokowi kalah di Jawa Barat, tapi menang besar di Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi pertarungan ketika itu. Tapi kan sekarang bergabung, dan ternyata publik Jawa Timur yang walaupun penduduknya itu 50% warga NU di sana, itu mewakili sekitar 20 juta orang publik, itu ternyata ya ini posisinya bahwa publik NU ternyata mungkin ada pertimbangan lain selain kedekatan dengan NU, karena kita tahu Pak Muhaimin ini adalah darah biru di NU, dia mantan ketua umum PMII, organisasi di bawah NU. Pak Mahfud MD juga adalah seorang NU, tapi ternyata faktor itu tidak terlalu berpengaruh. Ada penjelasan lain yang harus kita cari kenapa Prabowo yang bukan NU, juga Gibran bukan NU, justru yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Jawa Timur. Baik. Faktor-faktor X yang mungkin Yang harus harus diulik lagi, ditelisik ditarik. lagi Cari lebih tahu dalam. lagi nih. Betul.